Sopan pertama enak banget, sopan kedua oke. Kok sopan ketiga biasa aja ya? Itu namanya diminishing marginal utility, Ca. Jadi makin sering kamu konsumsi, rasa nikmatnya itu semakin berubah. Jadi wajar ya kalau lama-kelamaan nggak jadi excited lagi. Iya, itu berlaku hampir buat semua barang, mau makanan, minuman, bahkan juga hiburan. Aku pengen beli baju deh, tapi kayak kalau beli sekarang bisa-bisa nanti nggak bisa top up GoPay untuk transport. Nah, itu tuh contoh dari budget constraint. Jadi, kita itu harus milih kombinasi barang yang sesuai sama budget kamu. Dan tiap orang itu punya prioritas yang beda-beda loh, Liz, ketika beli barang. Ada yang lebih milih beli baju, ada juga yang lebih milih buat nge-save uangnya buat transportasi mereka, atau juga ada yang milih buat beli buat jajan-jajan makan gitu. Iya juga ya, berarti nggak bisa semuanya dibeli barengan gitu ya. Yang penting kita pilih yang paling bermanfaat buat diri kamu sekarang. Oke, paham. Jaja, lihat deh, ini tas awalnya 6 juta, tapi sekarang cuma 3 juta doang, diskon 50%. Murah banget ya sih? Itu anchoring dan namanya. Lu ngerasa murah karena lu bandinginnya sama harga yang awal, bukan sama harga aslinya. Iya sih, kayak 3 juta sebenarnya lumayan juga ya harganya. Aku pikir ini rasa stroberi, soalnya warna pink, taunya air mineral biasa. Liz, yang lo lakuin sekarang itu representativeness heuristic tahu. Lu tuh nilai barang dari tampilannya, bukan dari informasi sebenarnya. Baik. Jadi emang ya otak kita tuh suka ngejudge cepet-cepet. Iya, dan itu tuh sering terjadi loh di perilaku konsumen. Aku hampir beli powerbank merek Ugreen, tapi kayak gampang rusak deh. Kata siapa itu, Cak? Kata temen aku, soalnya dia pernah lihat review buruk gitu. Itu tuh namanya availability heuristic, Cak. Jadi kamu tuh memutuskan barang berdasarkan info yang kamu gampang ingat, bukan secara akurat. Guys. Kalian kalau disuruh milih produk, kalian bakal pilih produk yang mana? Yang ini apa yang ini? Kayaknya mengurangi 90% risiko deh, karena kayak lebih sehat aja. Padahal maknanya sama aja loh, Cak. Jadi itu tuh namanya framing effect. Oh, jadi berarti brand tuh bisa banget mempengaruhi persepsi kita dari branding atau dari cara penyampaian ya? Guys, botol biasa kayak gini tuh kalau misalnya dikasih nama ya, brand terkenal gitu, harganya tuh bisa 2 kali lipat tahu. Karena branding itu bisa bikin kita percaya dan kalau kualitasnya itu beda. Padahal produknya tuh sama. Jadi nggak cuma fungsi, tapi image juga main peran. Guys, misalnya aku bilang buku ini masih mulus, tapi sebenarnya ada halaman yang robek. Kalau pembelinya nggak ngecek detail, Nah, itu namanya asymmetric information tahu. Yang artinya penjual tuh tahu lebih banyak daripada pembeli. Nah, itu tuh jadinya bisa bikin membeli jadi dapat barang yang nggak sesuai harapan dia loh, guys. Jadi nggak boleh ya. Jadi perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari keterbatasan anggaran, heuristik, dan juga persepsi. Dan cara kita menyampaikan informasi itu juga sangat berpengaruh loh guys. Intinya konsumen itu nggak selalu rasional, kadang kita dipengaruhi oleh hal-hal kecil yang kita tidak sadari. Dan itulah yang bikin perilaku konsumen ini menarik untuk dipelajari.